Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Qabla an nabtadi'a hadha ad-dars, hayya bina nabda' darsana biqira'ati ad-du'a. Isti'dadan ad-du'a'u qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. أيها التلاميذ، في هذا اليوم نحن نتعلم عن الدرس الرابع، يعني تعلم اللغة العربية. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran keempat, yaitu ta'allumul lughatil arabiyyah, yang artinya belajar bahasa Arab. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang dua materi pembahasan. Yang pertama al-ibarat al-jadidah dan yang kedua al-fi'lul amri. Baik, yang pertama al-ibarat al-jadidah. Apa itu? Kita bisa mengartikannya sebagai ungkapan baru atau kita biasa menyebutnya dengan al-mufradat, yaitu kosakata. Di sini ada beberapa kosakata yang perlu kalian ketahui. Bu Guru akan berikan contoh beserta artinya. Pertama, jarasun, bel. 2, taftahu, membuka. 3, ta'khudu, mengambil. 4, kitabul lughatil arabiyyah, kitab bahasa Arab, atau boleh juga buku bahasa Arab. 5, yaqumu, berdiri. 6, yamsahu, menghapus. 7, yahmilu, membawa. Dan terakhir 8, ta'allumu, belajar. Nah, itu beberapa al-mufradat yang perlu kita ketahui pada pelajaran keempat ini. Berikutnya kita akan belajar tentang fi'lul amri. Sebelumnya kita harus tahu apa itu fi'lul amri. Fi'lul amri adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah. Berarti fi'lul amri bisa juga disebut dengan kata kerja perintah. Dari kosakata yang kita pelajari sebelumnya atau kita pelajari tadi, tidak semua kosakata bisa kita ubah menjadi fi'lul amri. Kenapa? Karena fi'lul amri berarti kata kerja perintah dan pastinya kosakatanya berbentuk sebuah pekerjaan. Sedangkan ada beberapa kosakata yang bukan merupakan sebuah pekerjaan. Contohnya jarosun atau kitabul lughatil arabiyyah. Kedua kosakata tersebut adalah benda, menunjukkan benda. Jadi bukan menunjukkan sebuah pekerjaan. Biasanya kata kerja yang akan diubah bentuknya menjadi fi'lul amri sebelumnya adalah fi'lul mudhari, dan kita sudah belajar tentang fi'lul mudhari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara merubah fi'lul mudhari menjadi fi'lul amri. Berikut penjelasannya. Pertama, kita harus menghilangkan huruf mudhoro'ah atau
kata tambah, kata imbuhan. Mudhoro'ah itu artinya tambahan. Tambahannya di mana? Tambahannya adalah di depan, huruf yang depan sendiri. Kemudian yang kedua, jika kita akan merubah ke fi'lul amri, harokatnya perlu kita perhatikan juga. Setelah kita menghilangkan huruf mudhoro'ah atau huruf di depannya, langkah kedua kita harus menambahkan huruf hamzah. Ya, kita harus menambahkan huruf hamzah. Kemudian langkah ketiga, kita harus melihat ain fi'ilnya. Pembahasan ain fi'il bisa dipelajari untuk tingkatan selanjutnya. Lebih mudahnya, kita harus melihat dua huruf terakhir. Dua huruf terakhir. Maksudnya, dua huruf sebelum huruf terakhir. Dua huruf dari belakang sendiri. Kita lihat, jika dua huruf di terakhir itu berharokat dhammah, maka hamzahnya otomatis berharokat dhammah. Jika dua huruf terakhir tersebut harokatnya fathah, maka hamzahnya akan berharokat kasroh. Kemudian, jika dua huruf terakhir harokatnya berupa kasroh, maka huruf hamzahnya harokatnya juga kasroh. Ini harokat yang perlu kita ketahui. Huruf terakhirnya disukunkan. Nah, huruf terakhirnya disukunkan. Kita langsung masuk ke dalam contoh. Misalkan, menghapus. Bahasa Arabnya yamsahu. Menghapus bahasa Arabnya yamsahu. Tadi langkah pertama kita hilangkan huruf mudhoro'ah atau huruf tambahan yang ada di depan sendiri. Jadi ya kita hapus. Kemudian kita ganti huruf ya yang tadi sudah dihapus dengan huruf hamzah. Sudah ya? Dengan huruf. Sekarang kita lihat huruf dua terakhir berharokat apa? Huruf terakhirnya ha, berarti huruf dua terakhirnya sin. Ya, kita lihat huruf sinnya. Huruf sin di sini berharokat fathah. Tadi keterangannya, jika berharokat fathah, maka hamzahnya harus kita kasrohkan. Berarti hamzah berharokat kasroh. Kemudian yang terakhir, huruf ha-nya disukunkan. Huruf dhammah dihapus diganti sukun. Jadi yamsahu fi'lul amrnya jadi imsah. Artinya juga berbeda. Yang awalnya menghapus menjadi hapuslah. Berikutnya kita akan belajar perubahan fi'lul amri yang terjadi jika dimasuki oleh dhamir. Di sini, di dalam fi'lul amri ada 6 dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti. Dhamir yang pertama, anta. Anta artinya kamu laki-laki. Digunakan hanya untuk satu orang laki-laki. Contohnya, fi'il amrnya imsah. Artinya hapuslah. Jadi untuk menyuruh satu orang laki-laki menghapus menggunakan imsah. Berikutnya antuma. Antuma artinya kamu laki-laki berdua. Jadi ada 2 orang laki-laki. Caranya, setelah huruf akhir ditambah dengan alif.
Harokatnya bagaimana? Harokat sebelum huruf alif harus menjadi fathah, tidak boleh sukun lagi. Jadi imsaha artinya hapuslah. Untuk dua orang laki. Berikutnya antum artinya kalian. Berarti untuk laki-laki yang lebih dari dua orang. Tambahan di akhir katanya ditambah huruf waw dan alif. Di sini wawunya berharokat sukun. Dan sebelum harokat sukun, maka harokatnya jadi dhammah. Jadinya imsahu, artinya hapuslah. Untuk laki-laki yang lebih dari dua. Berikutnya ada anti, artinya kamu perempuan, untuk satu orang. Tambahan huruf di belakangnya adalah ya sukun. Sebelum huruf ya sukun, harokatnya harus dikasrohkan. Jadi imsahi, artinya hapuslah untuk satu orang perempuan. Berikutnya ada antuma. Antuma di sini sama seperti yang di atas. Untuk kamu berdua. Untuk yang perempuan dan laki-laki sama ya. Untuk yang berdua antuma. Perubahannya juga sama menjadi imsaha. Yang terakhir ada antunna. Artinya kalian perempuan. Berarti perempuannya lebih dari dua. Tambahan di belakangnya menggunakan huruf nun berharokat fathah. Perubahan yang terjadi imsahna. Semua domir dari fi'lul amri berarti kamu. Artinya fi'lul amri hanya digunakan untuk memerintah secara langsung. Oh, jadi orangnya ada di depan kita. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk dalam contoh kalimat. Misalkan, hai Muhammad, hapuslah papan tulis. Kita artikan menjadi ya Muhammad, hapuslah. Hapuslah di sini menggunakan yang mana? Kita lihat kata Muhammad. Muhammad hanya satu orang saja dan laki-laki. Berarti untuk satu orang laki-laki kita menggunakan yang domir anta. Berarti kita menggunakan imsah. Kita tulis imsah. Papan tulis saburoh. Hai Muhammad, hapuslah papan tulis. Ya Muhammad, imsah saburoh. Dan jangan lupa nanti diakhiri dengan tanda seru karena ini kalimat perintah. Berikutnya, Wardah beri contoh. Muhammad dan Umar, hapuslah papan tulis. Kita artikan ke bahasa Arab. Muhammad wa Umar, hapuslah. Kita lihat di sini ada dua orang dan orang itu laki-laki semua, maka kita menggunakan domir antuma. Fi'il amrnya bagaimana? Ditambah alif, berarti imsaha. Muhammad wa Umar, imsaha sabur. Muhammad dan Umar, hapuslah papan tulis. Contoh ketiga. Misalkan, Muhammad, Umar, dan Faisal,
hapuslah papan tulis. Kita artikan ke bahasa Arab. Muhammad, Umar, wa Faisal. Hapuslah. Di sini menggunakan apa? Kita lihat di sini ada 3 nama orang laki-laki. Dhamir yang digunakan jika orangnya lebih dari 2 dan untuk laki-laki kita menggunakan antum. Kita lihat fi'lul amri dari antum. Imsahu, tambahannya waw dan alif ya. Berarti Muhammad, Umar, wa Faisal imsahu sabur. Seperti itu ya. Jadi seperti itu bagaimana cara merubah fi'lul mudhari ke fi'lul amri dan bagaimana perubahan fi'lul amri yang terjadi jika dimasuki oleh beberapa macam dhamir. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan sebelum kita tutup pelajaran hari ini, hayya bina nakhtatim darsana bi qiraatid du'a. Isti'dadan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.